Karena gue percaya apa yang dimulai dengan bismillah, ujung-ujungnya pasti alhamdulillah. Insya Allah, benar. Cuma pertanyaan gue, kenapa harus memilih gaya Betawi yang dalam tanda kutip kampungan gitu? Kan seperti lagunya, nih nyanyiin. Tuhan masih sayang, kita yang lupa bilang, nggak bersyukur, kita hidup jadi orang. Gila. Masalah kita itu segede kapal, kita masih kudu yakin dan masih kudu percaya. Karena seenggaknya nikmat Tuhan itu masih segede lautan, Cang. Bener. Seberat-beratnya cobaan tuh masih beratan omelan bini sebenarnya. Bener. Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Apang di channel paling gas, John. Yes, Johnny yes Papa. Apa kabar semua? Yes, di episode kali ini Bang Joni kedatangan seorang narasumber seniman muda bertalenta yang tidak melupakan asal-usul nenek moyangnya. Seniman muda yang begitu bangga dengan kebudayaan lokalnya dan konsisten berbuat baik untuk kebaikan lingkungan sekitar. Jadi buat Gasjon garis keras yang belum follow Instagram Bang Joni, itu di follow dulu. Itu ada di @apung.gasjon dan juga gasjon.custom. Dan buat kalian yang tertarik sama merchandise ngocol dari Gasjon, itu bisa kunjungi Tokopedia dan juga Shopee namanya Gasjon Custom. Dan buat kalian yang penasaran, generasi muda yang sudah mulai melupakan asal-usul kebanggaan wilayahnya, saksikan terus setelah tayangan berikut ini. Assalamualaikum, Gasjon, yes! Gasjon garis keras, silaturahmi saudara tanpa batas. Gasjon garis keras, informasi di sini semua dikupas. Ipang hore yang selalu berasa tanggal muda ya kan. Ipang ini adalah salah satu seniman yang Bang Joni temukan ketika mengedit konten sebelumnya yang tentang Om Dik doang. Di situ ada sebuah karya lagu yang menyentil Bang Joni. Jangan pada ngeluh, jangan pada bertiket, jalanin aja semua apa adanya, nikmatin aja apa yang udah kita punya. Alhamdulillahin aja. Manusia emang pada banyak pengennya, tapi kita kudu lihat yang di bawah. Apa benar kita malang bener nasibnya, apa hidup membuat Bang Joni respect dengan ada pengamen nih kayaknya nih. Nah, ini. Iya. Ini dia. Ipang hore. Kalau yang biarin aja, jangan dipikirin. Orang cuman bisa ngebilangin, tapi hidup ini kita yang jalanin. Kalau sekiranya kita nggak nyusahin, selagi kita kagak ngerepotin. Alright, ini dia Ipang hore. Sehat Bang ya? Sehat. Berak masih lancar nih? Alhamdulillah, ini nganyut gimana gitu nggak beraknya? Ada di kota tua. Ini ada mesinnya, bisa terbang. Bisa, ya. Ini kalah nih oplet yang dijual. Amang kong gua ditaruhin bronjong, Cang, buat angkat-angkat daun pisang beginian mah. Ipang hore di sini yang beraknya selalu lancar. Sehat nih, Cang Ali. Kudu. Kenapa ente kalau manggil orang Cang, Cing, Cak, Babe? Iya, karena biar kita santai aja, biar enak gitu kan. Karena biasanya kan gitu kalau Cang kan Gasjon nih gitu kan. Ya Cang, kita sikat gitu. Ini ngapain pakai peci merah gini maksud dan tujuannya? Peci merah, Cang. Maksudnya buat kita buat inget-ingetan aja, berkarya juga perlu beribadah. Insya Allah. Jadi kalau kita bicara Ipang hore ini merupakan seniman lokal yang terus mengumandangkan budaya Betawinya ya. Nah cuman gua kalau bicara soal culture, lokal culture, di mana negara ini kan semakin berkembang karena liberalisasi, globalisasi, gaya barat masuk. Ini saya gerah pakai ini Pak. Nah kalau kita bicara biasanya kan penduduk lokal itu kan terasingkan, Cang. Nah ente gimana menyikapi itu semua? Kalau misalkan ditanya gitu ya sebenarnya kita nggak bisa jalan zaman, Cang, karena emang zaman yang masuk gitu kan.
ketika ada musik-musik yang lain, tradisi-tradisi main yang lain itu masuk, ya kita ngajak semuanya gitu buat tetap jaga budayanya, buat tetap jaga tradisinya biar segala macam gitu. Karena biar jangan sampai dengan adanya masukan-masukan gitu-gitu yang baru itu bisa ngegerus, terus bisa ngilangin. Akhirnya jadi mampus. Jadi mampus, Cang. Itu yang ngeri, Cang. Musik Betawi yang ente nyanyiin itu emang bisa menghasilkan uang kan, kalah sama lagu-lagu K-pop, lagu Amerika, lagu Norwegia, ya enggak? Gimana nih keyakinan ente tetap nyanyi dengan Betawi gitu? Ya, kalau sebenarnya sih dari musik kan nggak cuman apa ya? Maksudnya kalau dari musik itu nggak melulu buat itu, walaupun kita emang butuh gitu kan. Tapi gue percaya satu saat pasti gitu. Cuman seenggak-enggaknya sekarang itu musik itu bisa gue jadiin jembatan buat gue bisa terus bergerak, merangin, ngingetin gitu kan gitu. Cuma pertanyaan gua, kenapa harus memilih gaya Betawi yang dalam tanda kutip kampungan gitu? Kan seperti lagunya, nih nyanyiin. Anak Betawi ketinggalan dompet katanya. Nah maksud gua, kenapa lu bisa percaya diri dengan budaya yang tergerus? Nggak cuma Betawi doang, Cang. Gua rasa juga teman-teman apa saudara-saudara kita yang di luar Betawi, mereka menjaga budayanya dengan kayak gini gitu. Kata siapa? Satu dua pasti ada lah. Karena gini, kalau kita bicara realisasi nih ya, di kehidupan nyata, lu lihat penduduk lokal di London, Inggris, itu adalah golongan-golongan yang biasanya hidup susah. Nah, biasanya penduduk lokalnya itu malah minggir. Termasuk di Jakarta nih, kan kita bicara jujur aja nih. Iya kan? Nah, biasanya orang Betawi kan udah nggak ada yang tinggal lagi di Senayan, adanya di Bungur, Condet, apa ke sono-sono. Situ di mana tinggalnya? Kita di Depok. Tanah Baru, pokoknya tanah-tanah yang diplastikin itu masih tanah baru. Karena masih baru, dikirim sama JNE, masih plastik robek. Bisa aja lu, tetap asbak. Iya, kenapa itu? Coba. Enggak juga sih. Lu tadi nanya apa gitu. Nggak, maksud gua, lu kan ya bagaimanapun juga biasanya kultur lokal di kota besar tuh hilang. Ya kita harus akui bersama, Betawi itu kan sudah mulai, orang nggak lagi tertarik sama hal seperti itu di Jakarta gitu loh. Karena gue percaya apa yang dimulai dengan bismillah, ujung-ujungnya pasti alhamdulillah. Insya Allah, benar. Itu satu. Yang kedua yang bikin gue yakin adalah ketika banyak orang mengcover, ketika banyak orang nyanyiin lagu orang lain, gue menciptakan lagu gue sendiri gitu. Dengan cara dan gaya gue. Dan gue yakin itu bakalan apa ya maksudnya? Masa iya gitu kan? Masa iya gitu kan? Yang cover-coveran aja. Didengerin orang. Masa iya gue yang emang benar-benar berkarya gitu kan? Dan berniat semoga karya-karya gue itu nggak cuma sekedar jadi tontonan dan hiburan, walaupun agak sedikit ngocol dan tampan gitu kan? Enggak-enggaknya karya-karya gue itu bisa kita dituntunan dikit deh gitu. Apa yang pesan-pesan yang gue sampein dalam lagu-lagu itu nyampe gitu. Katanya kita dari tanah, matinya kembali di tanah. Jadi jangan bersifat angkasa. Gak usah deh bergaya langit. Kalau jatuh antarnya sakit, dari bawah bisa disambit. Gak usah deh kita banyak tingkah, jujur aja apa adanya. Hidup jangan dibikin susah. Emang apa sih sombong amat? Emang apa sih sombong amat? Emang apa sih sombong amat? Budaya orang kita bangga-banggain, budaya sendiri kita lupa-lupain, itu yang bahaya, Cang. Sekarang ini John ya, orang lebih bangga makan hamburger daripada roti buaya. Wah, perkara local pride yang harus ditinggikan ya. Karena gini, salah satu alasan Bang Joni mengundang rombongan hore-hore ini, rombongan apa namanya? Rombongan orang senang. Nah, rombongan orang senang ini, itu membuat saya tuh begitu kagum. Ketika saya ke daerah, ke Jogja, ke Bali, segala macam, itu pemuda-pemuda lokal di daerah-daerah tersebut itu berusaha keras untuk terlihat Jakarta. Dengan cara bicara lu atau gue. Harusnya sebagai generasi-generasi muda di daerah masing-masing, itu harus membanggakan lokal culture-nya masing-masing. Orang Padang bangga dengan Ambo, Uda, Uni, ya.
Orang Bali dengan Pak Bade, beli segala macam gitu. Harusnya jangan menjakartakan Indonesia gitu maksud gua. Nah kita balik lagi ke seorang Ipang Hore yang menginspirasi Bang Joni nih, ya kan? Pang, Iya. nggak enak manggil lu Apang. Ipang. Sama sih namanya, Ih, lu Ipang juga. gimana sih? Ah ya, ya bagaimanapun juga paradigma Betawi Nora gitu ya itu lu terima nggak? Wah, Betawi kan biasanya berisik, ya kan? Ngocehnya, lawakannya. Iya. Lu terima nggak tuh? Terima. Ya Betawi emang ya kayak gitu. Ya gue juga nggak mau ngilangin dan juga berusaha buat nggak apa ya, maksudnya nggak ngelupain gitu Jang. Wah Betawi rame, Betawi ini. Jeder petasan mulu ya kan? Gitu emang. Iya. Iya Betawi lah. Oke. Dan lu bangga akan itu? Bangga lah, bangga banget. Makanya ya ketika orang-orang sibuk belajar musik yang pelata-pelata ya gue masih sibuk belajar gambang kromo. Wow. Gitu kan, pelajarin tehyan, pelajarin apa, menjaga budaya. Karena kalau bukan kita ya balik lagi. Siapa lagi? Siapa lagi kalau nggak bukan Karang, mau kapan lagi? Gitu Cang. Bismillah nih, kali aja nih kita bisa jadi magnet buat yang lain. Benar. Gitu, nanti gitu. Jadi bener John, yang namanya Bismillah itu harus diakhiri dengan Biasanya Alhamdulillah. berujung dengan Alhamdulillah. Jadi buat Gas John garis keras, perbincangan Bang Joni masih sangat panjang bersama sosok inspiratif yang rambutnya gondrong ini, ya kan? Lu keramas nggak tadi pagi? Iya lumayan. Itu baunya bau aspal kali itu kalau. tahu aja nih. Hai, jadi buat Gas John garis keras, tetap saksikan episode paling ngocol ini hanya di channel paling ngocol, Gas John. Woi, sambar geledek. Buat lo yang masih pada buang sampah kali no lihat no. Buatan lo. Pada nyangkut. Itu kalau banjir bagaimana? Siapa yang mau salahin? Lu juga yang gisut. Lu timbang bayar tempat sampah berapa duit lu? Koret. Pada nyangkut. Bala. Tutup salep. Kali ini gue lagi berada di tempat pembuangan sampah ya. Gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama termos bojot, bakul nyungsep, sempak bolong, sepatu rontok, sampai wastafel dekil dan sofa-sofa mambrak maur, serta ditemenin sama styrofoam yang nggak terurai. Halo Joni, masih di episode paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John, dan masih bersama Bang Joni yang rajanya ngocol. Masih bersama, ini kalau ini mukanya udah nggak usah ditanya nih, kayak tambelan jalan yang gerodagan di Depok tuh lu. Mana? Lu? Mana? Mana? Otaknya di mana? Kalau ngomong kan kakak-kakak aja, suka sembarangan, jarang buang sampah. Cang, lu tahu nggak tagline Gas John tuh apa? Jangan pernah buang sampah sembarangan. Oke, itu paling penting hidup ya. Jadi esensi hidup tuh lu numpang hidup di bumi yang lestari ini, semesta yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjaan lu cuma numpang berak doang sama buang sampah. Kan brengsek. Wah, Coba satu lagu tentang sampah coba. kita liatin waktu banjir itu banyak yang pada nyangkut. Nyanyut, gitu kan. Tokai, bukan? Barangan. Oh, sempak. Jadi ada sempak, Oh. terus ini gue tentang sampah Ini kali nyanyi, kan dia yang tadi kali suruh ini. nyanyi malah ngoceh aja. Apa udah nggak ada otaknya? Nggak ada bang. Buang sampah seenak jidatnya. Aduh jidat itu lempar. Kalau entar datangan nyut, siapa yang jadi kusut? Ngeliat di kali sampah pada nyangkut. Kut. Itu dari salah satu karya dari Ipang Hore yang terinspirasi dari budaya masyarakat di kota besar seperti Jakarta. Seneng banget buang sampah ya. Iya. Nanti, aduh, gue benci banget sih. Berubah kebiasaan itu yang susah Cang. Nggak ada otaknya. Iya benar. Cang, ngomong-ngomong nih, muka ente jarang-jarang makan enak nih. Ya, ini kita kan namanya ekonomi UKM nih, Iya, iya. ekonomi menengah ke bawah. Kalau ente ke bawah banget tuh, kita harus saling support. Ini ada kawan kita jualan nih. Ade, wah lu nggak nyampe kayaknya lidah lu sariawan kayak makan enak begini. Ini ada risol, sama ada somai. Ini dari kedai super namanya. Solusi lapar. Jadi kalau lo ente lapar, ada di Gojek nih. Nah, jadi tinggal pencet Gojek daerah mana? Daerah Ciputat dan sekitarnya itu ya. Di Jalan Haji Klingkit. Pesen nih. Apa namanya? Kedai super. Di situ ada mie ayam. Bekelas. Bang, kalau kita bicara perjalanan karir lu kan, gua ngeliat lu ini orang yang suka bergaul. Kelihatan kayak kacamata. Kelihatan. Ini kan tujuan saya pakai kacamata selain saya gaya, yang kedua ini saya jualan. Ini produk terbaru dari Gas John yang bisa kalian dapatkan di
Shopee dan juga Tokopedia. Tokopedia nih. Jadi emang tadi gue lihat tuh Cang, di dalam produk-produknya Gasjon emang gurih-gurih. Jadi emang bener kudu dilongok dan kudu di order juga ya. Kudu digebuk. Yang penting saling support lah ya kan. Nggak, maksud gua ya seorang Ipang Hore ini kan orang yang sering bersilaturahmi. Iya. Pentingnya apa lo silaturahmi? Silaturahmi itu ya kudu Cang, karena kalau silaturahmi itu selain kita memperpanjang umur, ya kita memperpanjang rezeki. Salah satunya begini, gue jalan di rumah kelantih bener, manusia siang panas tengah bentet kan. Karena silaturahmi nambah umur, nambah rezeki, ya rezeki kayak gini kan, ini juga bisa dibilang rezeki nih. Kita dapat makan. Jarang-jarang makan enak begini kan? Jarang. Ya kagak juga, jarang-jarang. Barangan. Nah, kelihatan orang jarang-jarang makan enak kan kelihatan biasanya. Gue ceritain doang nih, ame Gasjon garis keras. Pokoknya nih, salah satu manfaat silaturahmi. Gue baru nyampe, gitu kan. Tanya Gasjon, gitar jelek amat Bang. Gitu. Iya Cang, gue masih nuter nih juga, penting-penting rekaman. Dan ntar gue paranin baik gitar itu butuh apaan? Itu rezeki silaturahmi Cang. Konkret bener Cang. Kalau kita mah ya namanya silaturahmi gitu, kita ganti-gantian, kita saling ngisi, saling berkontribusi itu yang. Cuman ente kemarin udah jamu makan nggak bawa oleh-oleh, bagaimana ceritanya? Gue bawa, gue orang Betawi Cang. Biasanya nih di Betawi dari dulu itu selalu dibudayakan gitu kan. Terus juga diajarin kalau silaturahmi kita jangan lenggang gitu. Kalau bisa nih kita kalau main kemana-mana, apalagi teman-teman baru, saudara baru, jangan lenggang. Usahain bebawaan kayak apaan kayak buat syarat, buat nandain, buat manjangin silaturahminya di depan gitu. Ada Cang gua. Coba diambil ya. Jangan ngomong aja lo. Jadi memang kalau kita bicara salah satu kebudayaan Betawi itu biasanya teman-teman atau kerabat-kerabat di Betawi itu suka kalau datang bawa rantangnya banyak. Rantangnya banyak ya. Makanya terkenal tuh ada istilah tuh bawa roti buaya. Ada banyak salah persepsi perihal buaya gitu kan. Kalau ada istri, laki gua mau buaya gitu. Buaya darat. Itu padahal buaya darat. Padahal sebenarnya buaya sesungguhnya itu lambang kesetiaan. Lambang kesetiaan kan. Gua tadi mau rantang gitar, gua udah belonong petong ya kan. Gua yang lain udah ribet dah tuh. Makanya gua bawa ginian aja nih. Bawa apa nih? Ini karya gue juga nih Cang. Jadi lalu bukan nyanyi doang nih berkaryanya? Enggak. Oh ya ini karyanya apa coba buka? Aku penasaran aku, coba tolong dibuka. Jangan dibuka lah. Oh iya gua ya? Aku yang buka, gue bawa, gue yang bikin. Namanya Ria itu ya? Ya Allah. Wah, permainan ini yang bikin nih? Masya Allah, gila lu John. Wah gila, gue terharu, nangis saya nih. Oh ini keren loh ini. Lu bisa gambar juga? Iya, gambar seng-seng dikit-dikit. Keseharian yang lu lakukan selain nyanyi, pokoknya menyebarkan pesan baik melalui sebuah karya apapun itu, gitu ya. Gila lu nih rebel lu, ngocol. Permainan ini permainan, ya kan? Ya itu kan lu kan teknologi selalu kalau misalkan selesai itu jangan lupa buang sampah pada tempatnya gitu. Oh, dibikin sampah-sampah di sini. Kenapa sampai ya itunya biar itu. Jadi itu jadi limbah-limbah pakai bahan dari sampah. Kardus, oh iya. Biar kesannya itu, bener lu mau punya duit buat beli bingkai. Sejujurnya itu sebenarnya, tapi terucap juga. Nggak usah ngomong juga, saya udah tahu situ kesusahan. Cuman ini gila loh, gue mengapresiasi banget ya sebuah karya. Ini walaupun sederhana menggunakan pensil, tapi esensi pesannya sangat kuat. Beliau menaruh sampah-sampah di sini, keren nih. Terima kasih banyak nih. Nah kita bicara lagi bareng Ipang Hore kan, Pang. Gue juga ngeliat biasanya orang Betawi itu kan selalu ceria gitu ya. Iya. Kebanyakan nyengir, bentar-bentar nyengir gitu ya. Itu kan berarti kaitannya sama bersyukur. Hidup susah, senang, bete, nggak punya duit, bersyukur aja. Nah ada satu lagu, mainkan. Nyangkut lagi rambut capek. Jangan pade ngeluh, jangan pade betingke, jalanin aja semua apa adanya, nikmatin aja apa yang udah kita punya, alhamdulillahin aja. Cangale brengsek. Manusia emang pade banyak pengennya, tapi kita kudu liatin yang di bawah. Apa bener kita malang bener nasibnya, sampai hidup mengeluh aja. Kasih ref Cangale. Kita gak kurang, kita yang curang. Mau makmur tapi lupa caranya bersyukur. Tuhan masih sayang, kita yang lupa bilang. Gak bersyukur, kita hidup jadi orang. Gila.
Gila, gua kalau manusia itu harus bersyukur ya. Lu di lirik lu itu kuat banget. Manusia itu generasi muda zaman sekarang itu kebanyakan mengeluh. Iya, di sosial media ngeluh. Ngapa ya? Padahal Tuhan kan nggak punya sosmed ya, tapi kenapa ngeluhnya di sosmed? Iya, nggak bisa di-mention juga, nggak bisa di-tag juga. Jadi percuma juga generasi muda itu mengeluh tanpa ada solusi sebenarnya. Bener, Cang. Kenapa ya? Iya, bisa jadi gitu, karena ini Rizal lapar amat. Garas, Bang. Ngomong, congor begitu banget, bibir kayak lipetan martabak bikin lapar. Kita kudu tetap bersyukur, seenggaknya biar kate nih, masalah kita itu segede kapal, kita masih kudu yakin dan masih kudu percaya. Karena seenggaknya nikmat Tuhan itu masih segede lautan, Cang. Bener. Pokoknya biar kata hidup berat, lebih berat dari beban hidupnya dia, kudu bersyukur dah. Bener. Seberat-beratnya cobaan tuh masih beratan omelan bini sebenarnya. Bener. Nah, gue balik lagi soal, gue pernah melihat salah satu informasi nih mengenai Ipang Hore ini, lu sering banget membuang waktu lu kepada kegiatan-kegiatan sosial. Apa untungnya sebenarnya? Bukan membuang sih, Cang. Gitu? Menabung malah. Oh gitu? Menabung, Apa Cang. yang membuat itu menjadi menabung buat seorang Ipang? Karena hidup cuma sekali, Cang. Enggak-enggaknya harus ada yang kita perbuat. Betul. Gitu. Kayak lu suka mengajarkan anak kecil membaca, itu maksud dan tujuan, maksud gue, ya lu nyanyi aja gitu. Indonesia itu termasuk dalam darurat membaca. Darurat membaca, hampir 0, berapa persen itu peminim banget. Ya gue gimana caranya bisa membudayakan lagi membaca gitu, Cang. Jadi gue bikin perpustakaan namanya Pustaka Kantong. Di mana itu? Di tempat gue. Jadi buku dari rumah gue dorong-dorong pakai gerobak. Terus sampai lapangan, bukunya gue gelar pakai terpal, anak-anak situ kita ajak gitu kan, kita ajak buat, yuk baca lagi ya gitu. Ini ada buku lucu nih, buku apaan? Nih Cang Gasjon lagi naik bajai itu, lihat gitu. Ntar abang ngajarin cara bikin ini nih, cara bikin kodok dari origami gitu. Ntar abang bikinin caranya bikin empet-empetan, tiup-tiupan balon gitu. Cuman harus baca dulu. Nah mereka tertarik tuh, Cang. Alhamdulillah di lingkungan gue sekitar, ayo siapa yang mau bikin perpustakaan nih? Kita bergiat di kegiatan anak-anak, ayo sini, ntar kita supply bukunya. Nah, ini cukup menginspirasi kita lah, Jon. Jadi bagaimana yang namanya rombongan hore-hore ini tidak sekedar hore ternyata ya. Jadi ya maksud gua ya lo harus ada dampak baik buat lingkungan sekitar gitu ya. Kan rombongan orang senang, jadi harus bisa ngajak orang semua senang. Nah, benar. Berbuat baiklah 40 rumah. Sehingga kebaikan itu bisa menular dan terus menular seperti panu sebenarnya. Menular ya kan. Usia berapa sekarang, Bang? 30. Sisanya? Enggak, masih saya kurap. Ya pokoknya dari Ipang ini kita banyak belajar sebenarnya, Jon, mengenai bagaimana mengejar karir sebagai musisi atau menjalankan apapun itu harus didasari dengan kampanye yang baik perihal kebaikan bagi lingkungan sekitar gitu ya. Berbuat baik itu harus didasari dari hati, walaupun konsekuensinya tidak selamanya baik. Dan buat kalian semoga dengan tayangan ini banyak memberikan kalian wacana baru untuk berani berkarya dan juga berani menyuarakan apa yang ada di otak di kepala. Jadi sekali lagi buat kalian yang belum follow Instagram Bang Joni, ya ilah itu di follow dulu, itu ada di apung.gasjon dan juga gasjon.custom. Dan Ipang Hore Instagramnya apa nih? Ipang Hore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, Bang Joni, Ipang Hore bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Dulu, Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasjon sekarang. Gasjon, come on. Gasjon garis keras, silaturahminya tanpa batas. Gasjon ayo kita kemon, channel ini kita tonton. Nyo. Isi kontennya bergizi, narasumbernya berisi. Gasjon bakar semangat dan energi, Gasjon garis keras sampai mati.
Gasjon garis keras, silaturahmi saudara tanpa batas. Gasjon garis keras, informasi di sini semua dikupas. Gasjon, mana suaranya Gasjon? Gasjon garis keras, silaturahminya tanpa batas. Gasjon ayo kita come on, channel ini kita tontonnya. Isi kontennya bergizi, narasumbernya berisi. Gasjon bakar semangat dan energi, Gasjon garis keras sampai mati. Gasjon garis keras, silaturahmi saudara tanpa batas. Gasjon garis keras, informasi di sini semua dikuras. Yes, Gasjon. Gasjon garis keras, Gasjon garis keras, Gasjon garis keras, Gasjon garis keras. Ku bangga, ku sekuat baja, Gasjon dengan kebanggaan, integritasku siap untuk menantang. Gasjon rajin keberanian, wawasanku bekal masa depanku. Gasjon tunjukkan kecerdasan, diriku bangga untuk tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar.